Halo semua, kami kelompok 1 dari kelas M4603. Hari ini kita lagi di Diagram Coffee and Space. Kita di sini dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah pasok dalam era digital. Sebelumnya, kita perkenalkan anggota dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Edward Kandia Tegehi. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Maeswara Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahil Al-Ghifari. Perkenalkan, nama saya Kevin Darmawan. Nama saya Sani Nursabila. Perkenalkan, nama saya Gary Neville Kurnia. Objek kajian yang kelompok kami pilih merupakan diagram Coffee and Space. Diagram Coffee and Space ini suatu usaha yang bergerak dalam bidang F&B yang didirikan sejak 26 November 2022. Diagram Coffee and Space ini memiliki noble purpose atau tujuan mulia untuk memfasilitasi mahasiswa, khususnya mahasiswa Telkom University untuk mengerjakan tugas di tempat yang nyaman. Masuk ke dalam aktivitas supply chain dalam pengukuran skor, masuk ke dalam plan, diagram menetapkan SOP terkait perencanaan bahan baku dari supplier, dan central kitchen dengan mengkategorikan bahan baku harian seperti bahan dapur, dan yang bisa di stok secara jangka panjang seperti bahan pembersih ruangan, tisu, dan yang lainnya. Diagram coffee and space dapat lebih mudah mengatur aliran barang dan mencegah kekurangan atau kelebihan stok dengan membagi bahan baku tersebut. Masuk ke dalam search, dalam pemilihan pemasok, diagram mengutamakan kualitas namun tetap menyesuaikan dengan harga. Setelah memilih pemasok yang pas, diagram akan membuat kontrak kerja dengan pemasok untuk memastikan kerjasama yang baik. Namun, pemasok dapat diganti jika adanya ketidaksesuaian berdasarkan kontrak kerja. Lalu masuk ke dalam Make, diagram Coffee and Space memastikan kualitas produk dengan memprioritaskan penggunaan bahan baku yang sesuai standar. Diagram juga menerapkan proses sortir ketat pada bahan baku yang masuk. Jika bahan tidak sesuai kriteria, maka bahan baku tersebut langsung ditolak dan tidak digunakan dalam proses produksi. Penolakan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan kualitas produk yang dihasilkan oleh diagram Coffee and Space. Lalu selanjutnya dalam Deliver, pengiriman dari pemasok atau supplier dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak diagram. Bahan baku seperti daging dan sayur dilakukan pengiriman setiap hari di pagi hari. Tetapi pengiriman tersebut dilakukan melalui fasilitas Central Kitchen. Motor digunakan sebagai transportasi untuk mengambil kebutuhan hari itu juga dari Central Kitchen. Baik, berikutnya ada return atau pengembalian. Pengembalian produk dari diagram ke pelanggan dapat dilakukan jika ada penjelasan jelas beserta bukti transaksi produk yang ingin dikembalikan. Kalau dari pihak pemasok, jika ada bahan yang mentah atau tidak sesuai permintaan, maka pihak diagram bisa mengembalikan dan diganti oleh pemasok sesuai yang tertera dalam kontrak kerja kedua belah pihak. Berikutnya ada enable, fasilitas pendukung diagram untuk rantai pasok berupa motor untuk pengambilan barang dari pemasok. Selain dari pemasok, diagram memiliki fasilitas bernama Central Kitchen sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan sekaligus pengelolaan setengah jadi. Untuk menjaga kualitas bahan baku dari pemasok, diagram menggunakan Central Kitchen sebagai warehouse penyimpanan bahan baku. Selain itu, pengecekan kembali bahan baku selalu dilakukan sebelum atau diambil oleh outlet. Jika adanya keterlambatan atau kesalahan bahan baku, maka diagram akan meminta pertanggungjawaban dari pemasok. Jadi, di sini merupakan salah satu contoh inovasi dari diagram, yang dimana diagram akan merilis produk baru setiap 3 bulannya. Salah satu contohnya adalah menu corner webs ini. Ini dapat kita kaitkan dengan poin-poin skor. Dimulai dari plan, diagram harus merencanakan apa bahan-bahan serta resep yang akan dipakai untuk merilis produk baru tersebut. Kemudian, di sourcing. Tentunya diagram harus memilih pemasok-pemasok mana saja yang akan menyediakan bahan-bahan. Contohnya di sini jagung manis. Di poin selanjutnya itu ada poin make. Jadi setelah pemasok memasok jagung manis, nanti dari pihak diagramnya itu akan mengolah si jagung manis ini jadi bahan setengah jadi, yaitu mengolahnya itu di central kitchen-nya diagram. Nah, setelah diolah menjadi bahan setengah jadi, nanti kita masuk pada poin deliver. Di poin deliver ini, nanti pihak diagram outletnya itu akan mengambil jagung yang setengah jadi ini tuh di setiap pagi hari untuk siap dimasak di dapur di outletnya itu sendiri. Nah, terus delivernya itu juga berhubungan dengan pelanggan, yaitu yang jagung setelah dimasak sudah jadi menu seperti ini, itu akan dideliver kepada pelanggan yang membeli menunya tersebut. Kemudian yang terakhir, setelah mencicipi produk tersebut, pelanggan dapat melakukan feedback kepada diagram. Dan di sini kita dapat menghubungkan kepada poin planning, yang dimana feedback tersebut dapat menjadi bahan-bahan diagram untuk mengembangkan bisnisnya serta menjaga kualitas atau loyalitas pelanggan. Cukup sekian presentasi kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami kelompok 1 lapor dari diagram. Bye-bye.